Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat semuanya, perkenalkan saya Mas Ruri dari CGP Angkatan 11 SMAN 11 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi pendidikan bersama teman sejawat saya dengan Ibu Ghea Amalia selaku guru bahasa Inggris. Di sini saya akan mengamati dengan praobservasi kegiatan pembelajaran Bu Ghea nanti di kelas. Assalamualaikum Bu Ghea. Waalaikumsalam Mas Rudi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, saya baik. Baik ya. Terima kasih Bu Ghea pada hari ini sudah bisa membersamai dengan saya. Ya, mohon maaf di sini saya mengganggu waktu kegiatannya Bu Ghea. Jadi sebelum nanti Bu Ghea mengajar di kelas yang Bu Ghea ajar, di sini kita melakukan praobservasi. Ya, kira-kira nanti Bu Ghea akan mengajar di kelas berapa ya? Ya, untuk kelas yang dimaksud Pak Mas Rudi untuk kegiatan observasi itu akan dilaksanakan di kelas 11 ya, mata pelajarannya itu bahasa Inggris tingkat lanjut dengan materi fairy tale ini ya. Nanti kita akan di kelas itu di jam 2. Baik, jadi di kelas 11 atau 2 materinya fairy tale atau dongeng ya, seperti itu. Terus kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ghea sendiri apa kira-kira? Oke, untuk tujuan kali ini yaitu peserta didik mampu memahami kosakata yang terdapat dalam teks naratif atau fairy tale ya. Jadi siswa mampu memahami kosakata ya, mampu memahami kosakata khususnya yang terdapat dalam teks fairy tale. Khususnya pada teks fairy tale. Terus kira-kira ada lagi Pak? Ada lagi. Oke. Yang kedua sama juga masih memahami berbagai macam judul dan juga isi cerita dari sebuah fairy tale atau sebuah dongeng. Jadi yang kedua memahami berbagai macam judul dan juga isi cerita dari cerita atau dongeng itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk tujuan kali ini yang terakhir itu karena akan ada listening, di akhir berdasarkan rekaman yang didengarkan, nanti peserta didik itu mampu mengidentifikasi kata yang hilang dari teks yang didengarkan. Jadi yang ketiga mampu mengidentifikasi kata yang hilang dari teks tersebut. Iya. Baik, tujuan pembelajarannya sudah ada 3. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ghea sendiri nanti di kelas bagaimana? Terkait dengan berkaitan dengan tujuan pembelajarannya di awal, yang ingin saya tekankan untuk kali ini area pengembangannya adalah listening Pak, kemampuan mendengarkan. Nanti anak di situ akan saya berikan beberapa listening sectionsnya. Terus juga ada LKPD-nya yang berupa transkrip dari listening tersebut. Jadi nanti anak-anak diajak untuk mengeksplor dirinya ya. Terus kira-kira proses pembelajarannya dengan model kayak gimana tuh? Untuk model khususnya sih tidak ada, hanya saja hari ini karena kita fokus ke listening, sesi mendengarkan, nanti anak-anak akan diberikan sebuah rekaman dan itu dikerjakan dalam sebuah kelompok, di mana nanti setiap kelompoknya akan mendapatkan LHPD dan mereka akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan rekaman yang mereka dengar. Oh gitu, jadi listening, jadi mengerjakan LHPD sesuai dengan mereka dengarkan, seperti itu. Baik, terus kemudian kira-kira strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Strategi yang dipersiapkan itu strategi yang saya siapkan yang pertama otomatis adalah buat kelas untuk menjadi nyaman dulu, kemudian sedikit ada ice breaking dan juga tadi memberikan worksheet yang bervariasi, maksudnya di sini artinya adalah berwarna gitu Pak. Jadi anak itu ketika sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi ketika anak mengisi itu dia tidak merasa bosan atau mereka jadi tertarik untuk mengerjakan LKPD tersebut. Jadi strateginya nanti membuat mereka dalam proses pembelajaran yang nyaman, kemudian ada proses ice breaking juga ya untuk membuat mereka juga nyaman, kemudian ada worksheet yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Ya. Baik, Bu Ghea, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian ada pengembangan yang sudah dicapai juga sudah ada, strategi yang dipersiapkan juga sudah disiapkan. Mudah-mudahan nanti Bu Ghea dalam proses pembelajarannya di kelas ya nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, tetap menyenangkan terhadap anaknya dengan menggunakan cara-cara yang Bu Ghea sendiri membuat mereka nyaman. Ya, nanti saya tunggu di kelas dalam melakukan proses observasi. Terima kasih Bu Ghea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suri. Good morning, everyone. How's life? Something special happened this morning? Apa yang sama purpose? Apa special scared? You said apa sih? Kalau nama sih pakai semoga nggak cuma bajunya aja yang ganti ya, tapi baju juga ganti. Oke, having breakfast sudah semua? Sudah sarapan? Who is absent today? Langsung aja yang masuk siapa? Oke, next siapa lagi? This one? Okay, thank you. Yes, before we going to our festival today, okay? Yes, harus semangat ya, karena walaupun pakai baju gamis karena ternyata udah jauh ya. Oke, hari ini dalam pelajaran kita kemarin itu sudah resmi kan? Hari ini juga kita masih resmi. Oke, hari ini kita masih resmi. Kenapa harus resmi? Karena resmi kita kemampuan dalam mendengar. Sejauh mana saya pengen tahu kemampuan kamu dalam mendengarkan khususnya dalam teks bahasa Inggris. Kita kan masih belajar tentang fairy tale. Yang masih kita pelajari tentang fairy tale. Apa itu fairy tale? What else? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita main games aja dulu ya. Namanya Quaking Games. Apa itu Quaking Games? Quaking itu pakai sepuluh. So, kamu sudah belajar sebelumnya. Teks yang di depan, silakan tulis by couple. Bukan berpasangan. Kalau beda jenis berarti untuk bukan melakukan suami menyentuh ya. Ya, siap ya. Oke, ada pesanannya ya. Ya, 1, 2, 3. Sekarang speednya lebih cepat lagi ya. Ya, lebih cepat ya.
Oke, sudah? Ya, setelah kamu sudah berbagi sudah dapat KKP-nya, silakan berbagi tugas dan berbagi peran. Siapa yang jadi leadernya, SSO, siapa pemimpinnya, seperti saya, dan siapa yang akan jadi materinya nanti, yang presentasi jawabannya, siapa yang menjadi sekretarisnya. Coba sekarang duduk dulu. Kalau sudah, nanti bagi-bagi. Duduk dulu, siapa leadernya, siapa materinya. Jadi kamu harus tentuin kira-kira nomor satu itu gambar apa, sama I atau P dan sebagainya, ini gampang ya. And the last bit, number two, question is number two, here, you just need to, give the symbol of the word. Kira-kira nomor A atau B, kira-kira yang sesuai dengan ceritanya itu apa? For example, what did Goldilocks eat in the house of the bears? Apa? Orange. Jadi secara langsung kamu harus tahu cerita dari masing-masing dongeng yang udah pernah kalian dengarkan gitu ya. Next, yang nomor 3, balik lagi coba guys, balik. Balik, oke. Ini masih fill in the blank. Ini masih fill in the blank ya. Jadi kamu hanya perlu memasukkan match the correct word with the correct sentence. Kira-kira untuk sentence yang pertama cocoknya maksudnya ke wordnya yang mana? Langsung di sini isinya ya. And then next, yang ketiga, ini adalah listening section. Tadi yang bacanya udah bisa bagian lagi. Jadi kan dengarkan masing-masing. Ini ada tambahan lain, ini ada 30 kata yang diulang. Bisa mungkin bisa mencari speakernya yang clear, jadi kan bisa gampang dapetin ini kata yang masuk ini. Nah, untuk menghemat waktu, silakan kalian sudah sama teman ibunya bagi tugas siapa yang bagian kerjain sama, dan tugas siapa. Itu biar lebih works ya. Dari kami, setelah ini kalian akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke? Yes, selamat mengerjakan. Ini yang questions ask me. Dari
Kalau yang gambar itu exercise 1, yang bawah itu exercise 2, yang belakang exercise 3, yang sebelah sini itu exercise 4. 4 kan? Kalau kamu dapat number 1 berarti kamu harus explain jawaban nomor 1. Dan kalau group yang dapat number 2, you have to explain the questions of exercise number 2. So, paham? Kalau ada 4A atau 4B, itu kan kalau yang 4B itu ada banyak, ada 30. Jadi bagi dua. Yang A partnya 1 sampai 15, yang B 15 sampai 15 sampai 30. Kalau dapat 3, exercise 3 berarti enggak apa-apa masalah 2 kali itu jadi tak. Bisa dipahami? Silakan ini satu ambil bagian exercise yang akan kalian presentasikan kira-kira Iya,
Bertiga lagi. Baca, yuk. Udah, ya udah. Apa jawabannya? What was the last single Bricks house made of? Bricks? That's right. Yes, bricks though. Okay, next. Lanjut. What was the which house not on in Betul, iya jawabannya. Jawabannya K. Yes, what was the witch house made of in Halloween? Apa jawabannya guys? Yes, a cake. So next. Orang, ya. kacau. Jawabannya? Tahun apa? Bahasa Inggrisnya, ayo. Okay, 100 years. So now next orang. Ya, saya. Apa itu? Okay, a wood planter. Yes, jawabannya. Next. Exercise 3. Yes. Semuanya ya. Apa nih? Untuk yang Anda mau memberikan sebuah cerita buatan ini ya. Maksudnya exercise 3. Silakan, yuk. Oke, kita mau ya. Dragon. Dragon. Yes, dragon. Next. Okay. How me. Okay, forest. Yeah. Next. Suddenly. A rabbit. Okay. Arrive. Security guard. Guys, respect please. Next up. Okay. The bus. Lanjutin, The woman ya. The little boy came the jar on the tower. Open the door and saw go. There was no. But then the door opened again and we monster at the moment came from Abracadabra. together back to the forest. Thank you. That little boy, you are welcome. That rabbit actually get to go. That little boy, I put some in my pocket before the monster comes. No matter that I don't like Thank One day, silakan naik dia. There was one in the forest.
it opened it, and inside there is gold. But then the street door opened up again, and a huge angry monster came running into the room. At the moment, the rabbit appeared again. It children abracadabra, and they expanded together back to the forest. Thank you, said the little girl. You're welcome, said the rabbit. I'm sorry you didn't get the gold. Actually, said the little girl, I put some in my pocket before the monster came. No, my family and I can live happily ever after. Okay, thank you. Sampai bagian part 4. Finish. Yang A siapa? A. Berarti 1 until 15. Yeah. Yes. Then the word of the part siapa? The part B siapa? Which one? The part B. Apa part B-nya? Part B siapa yang dapat? Oh, dapat. Oke. Yes. Nanti ini sampai ke depan ya. Kamu part sendiri maksudnya dapatnya kamu ributkan sama kamu tulis. Nggak sesuai dengan depan. Oke. Oke. Ya, silakan Masya. Nomor 1. Once upon a time, Iya, langsung aja nomor 1. Jawabannya apa menurut kamu? number 1 is a boy, number 2 is a girl. Nggak, baca dulu teksnya guys. Once upon a time, Oke. there was a little girl named Goldilocks. Oke. She went for a walk in the forest pretty soon. She came upon a house, she knocked, and when no one answered, she walked right in. At the table in the kitchen, there was 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. This porridge is too hot, she explained. So she tasted the porridge from the second bowl. This porridge is too cold, she said. So she tasted the last bowl of porridge. Ah, this porridge is just right, she said happily, and she ate it all up. After she ate the 3 beers breakfast, she decided she was feeling a little tired. So she walked into the living room where she was saw 3 chairs. Goldilocks sat in the first chair to rest. This chair is too big, she explained. So she sat in the second chair. This chair is too big too, she whined. Oke, tulis aja di depannya. Thank you. Yes, next part is Explain itu yang 14. Thank you. Ini bagian udah tadi koreksi. Ya, part B siapa? Ya, sekarang baca dulu teksnya. Beso lang. Tahu baca.
Next, 29. Okay, run away. Yeah, away. 30, never. Kenapa lompat ulang? Kami belajar dari Ya, silakan coba. Ngapain mau koreksi mana kalian yang salah? Masih ada yang meleset kah? Ya, coba tanggapannya. Ini belum bisa loh. Ayo, Sandra, Romana, Masya. Ada yang salah nggak? 25 harusnya apa? Hah? Ya, 25 itu gol. Ikut ya. Gol kan? Dua lagi. Siapa yang menang? 4. Wow. Next. Nomor berapa lagi yang nomor 25? Okay, next 26 mana there? Ayo mau main di mana? Mana ada yang masih di sini? Diandra, mau Diandra mana? Sama. Anda gimana? Masya. Sawan mana Pak? Something miss nggak? 26. When they Yang lain, 26 sama masih yang masih no. everyone there. Di sini there. There. Eh 25, 26 lagi 25, got ya, salah 26 ya? He's still there. Oh ya benar, still there, benar, sorry, itu yang 25. Kalian si He's 18 late atau play. 18. Kita play. Nah, saya lagi. Ya, ini jawabannya silakan diperbaiki kalau masanya yang salah. Oke, kita mulai pelajaran semua. Silakan dibuat hasil diskusinya. Bukan saja. Ya, kasih namanya dulu ya, kasih namanya. Ya, kita sini. Ya, di sebelah ada lagi yang bukan?
saya udah beberapa pertanyaan, tapi masih ada lagi section. Dan terakhir kedua ada tentang PDT. Pelajaran tentang apa tuh? Langsung aja sih ya. Oke, kami. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mama Suri, Bu Bea. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ketemu lagi ya, Iya. Mas Suri. Salam kenal buat Bu Bea. Iya. Jadi ini adalah PI yang kelima ya. Nah, dalam PI yang kelima ada bagian tugas CGP pada modul 2.3. CGP diminta membantu rekan sejawatnya untuk melakukan supervisi akademik berdasarkan coaching. Pak Masudi minta bantuan Buya ya untuk observasi. Baik, jadi dalam rangkaian supervisi akademik berdasarkan coaching ada beberapa fase yang dilalui. Yang pertama observasi, sudah dilalui Bu ya? Sudah Ibu. Nanti saya lihat rekamannya, kemudian observasi pembelajarannya pun sudah. Nah, yang sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran. Karena dalam nanti upload tugasnya pun harus ada PP-nya. Jadi ada PP-nya, nanti akan melakukan penilaian tentang keterampilan coaching dari CGP. Nanti hasil dari dialog percakapannya, apakah alurnya sesuai dengan prinsip dalam coaching, nanti akan ada di luar penilaiannya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti ketika dialog coaching untuk pasca observasinya ya Pak Maksudi ya. Yang pertama, nanti menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Yang kedua, melakukan percakapan umpan balik. Untuk percakapan umpan balik, lembar observasinya sudah ada ya Pak ya, yang ada di modul aksi nyata di 2.3-nya. Kemudian ada percakapan perencanaan area pengembangan setelah observasi kemarin. Nah, nanti rencana aksi pengembangan dirinya akan dicatat pada lembar yang sudah disiapkan pada aksi nyata 2.3. Itu beberapa hal yang nanti akan didialogkan antara Pak Masudi dan Bu Bea. Baik, untuk berikutnya saya silakan ke Pak Masudi untuk silakan melakukan dialog pasca observasi. Saya silakan. Baik, terima kasih Bu Yoyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Mas Luri, CGP Angkatan 11. Saya akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi bersama rekan sejawat saya Bu Gea Amalia selaku guru bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Gea. Waalaikumsalam Pak Mas Luri. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa, saya baik Pak Mas Luri. Baik ya. Alhamdulillah, mohon maaf ini mengganggu kegiatan aktivitas Bu Gea ya. Di sini kita akan ngobrol kembali karena kita kemarin sudah melakukan kegiatan praobservasi dan kemudian Bu Gea juga sudah saya observasi di kelas Soskum 2 ya bersama anak-anak di kelas. Baik, di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik berkenaan dengan pasca observasi yang nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Gea ya. Yang pertama di sini tentunya saya akan menanyakan ketika tujuan pembelajaran yang Bu Gea lakukan ketika pra observasi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Gea itu di observasi di kelas observasi itu seperti apa? Oke, tujuan pembelajaran pada saat itu yang saya lakukan adalah karena kita masuk ke materi normatif ya Pak ya, yaitu dongeng. Waktu itu Pak Mas Ri di kelas juga ikut belajar waktu itu ya. Yang pertama adalah memahami kosakata atau vocabulary yang terdapat pada teks naratif khususnya dongeng. Dan kemudian yang kedua adalah memahami berbagai macam judul naratif atau judul dongeng yang ada khususnya dalam teks bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah karena ada sesi mendengarkan listening sections, jadinya di sini saya berharap bahwa peserta didik itu mampu mengidentifikasi kata yang hilang dari sebuah teks naratif tersebut. Jadi ketika tujuan pembelajaran yang waktu itu Bu Gea
tampilkan, Iya. ternyata di kelas pun sudah dilakukan sama Bu Gia seperti itu. Sudah dilakukan. Terus kira-kira perasaan Bu Gia sendiri ketika kegiatan observasi di kelas itu seperti apa ya? Oke ya, perasaan saya walaupun saya diobservasi bukan sama pimpinan tapi sama rekan sejawat saya, pertama saya cukup antusias, kedua saya agak sedikit nervous sama sulit ya. Kan jarang gitu ketika kita mengajar ada rekan sejawat ikut di dalam kelas tersebut. Tapi saya antusias, cukup senang juga dan merasa pembelajaran yang saya kerjakan di kelas waktu itu lebih semangat lagi karena dihadiri oleh Pak Masud. Tapi intinya berarti kegiatan pembelajaran itu juga adalah menyenangkan ya, Iya. buat Bu Gia sendiri dan buat anak-anak seperti itu. Karena dari awal ketika praobservasi, Bu Gia juga menyatakan ingin memberikan proses pembelajaran di kelas dengan menyenangkan terhadap anak-anak Iya. seperti itu. Baik, kemudian kira-kira tahapan-tahapan yang atau area pengembangan yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan sama Bu Gia ketika di kelas itu seperti apa ya? Ya, area pengembangan yang sudah saya lakukan, tahapan-tahapan untuk ada siswa. Iya. Area pengamat siswa. Ketika proses pembelajaran di kelas. Oke, di situ saya melakukan berbagai macam strategi apa ya yang saya siapkan, kayak misalkan saya itu karena pengen ngarahnya ke perkembangan mendengarkan listening, jadi situ saya mempersiapkan sebuah rekaman judul dongeng yang menarik ya anak-anak itu bisa menimbulkan antusiasnya ketika mendengarkan cerita tersebut. Terus kedua juga ada ice breaking ya Pak ya, berharap ketika anak-anak di dalam kelas itu ada mungkin menghilangkan sedikit kebosanan, jadi saya melakukan ice breaking. Dan kemudian juga untuk LKPD yang saya berikan kepada anak-anak juga lebih bervariatif, dalam artian bentukannya atau formatnya itu dalam bentuk yang menyenangkan, banyak warna-warni dan sebagainya. Jadi baik sesuai dengan ketika kita ngobrol tentang praobservasi ya, jadi Bu Gia akan memberikan pengajaran kepada mereka yang menyenangkan dengan menjalankan ice breaking, kemudian tugas LKPD sesuai dengan potensi yang mereka miliki seperti itu ya. Kemudian kira-kira berhasil apa belum tuh apa yang sudah dilakukan sama Bu Gia? Oke. Memberikan dampak yang baik terhadap anak-anak di kelas ini? Saya evaluasi diri saya sendiri Pak ya. Menurut saya sih Pak, karena sudah ada persiapan sedikit ya, jadi mungkin dari 1 sampai 10 mungkin saya kasih nilai 7 ya Pak ya, karena masih banyak kekurangan di dalamnya. Tapi di situ saya melihat anak-anak sudah antusias dan sudah beberapa tujuan pembelajaran yang saya inginkan kepada anak itu sudah mulai terpenuhi. Hanya saja mungkin tetap Pak ya ada kekurangan seperti kayak anak-anak masih kayak ada yang tidak memperhatikan atau mungkin sibuk sendiri. Nah, jadi penguasaan kelasnya itu kayaknya saya kurang deh Pak. Jadi tetap masih ada sedikit ya kendala atau kekurangan yang Ibu Gia tampilkan terhadap pembelajaran di kelas seperti itu. Karena memang anak-anaknya sendiri, kondisi anak-anak di kelas seperti itu ya. Seperti itu. Baik. Di sini sebelumnya saya akan memberikan refleksi terhadap kegiatan observasi di kelas ya. Ini refleksi saya berbalik terhadap kegiatan Bu Gia di kelas ya. Dimana di sini ada beberapa hal yang satu sisi tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Gia di kelas sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Di sini juga Bu Gia sudah memberikan diferensiasi ataupun pembelajaran emosional terhadap siswa di kelas seperti itu ya. Kemudian motivasi semangat kepada siswa atau anak-anak yang sudah maju ketika mereka untuk mengerjakan tugasnya di depan, juga ada apresiasi, cuma mungkin kurang memberikan apresiasi yang lebih kuat terhadap anak supaya motivasinya juga mereka terbakar, terpacu gitu seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ternyata di awal itu sama di akhir Bu Gia tidak melakukan proses doa. Oh iya. Ya, jadi doa itu ternyata lewat dari awal. Bu Gia tidak memulai dengan doa dan di akhir pun seperti itu. Seperti itu. Selebihnya sudah oke menurut saya, sudah sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan di observasi tersebut di kejadian observasi. Baik, selanjutnya adalah kira-kira rencana perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Gia nanti ke depannya seperti apa ya? Ya, rencana perubahan mungkin karena melihat dari indikatornya atau terkait dari kekurangan yang saya waktu mengajar Pak ya, bukan penguasaan kelas. Mungkin nanti aktivitas pengembangannya lebih di situ Pak, bagaimana saya bisa menguasai kelas dengan baik ya Pak ya. Jadi membuat suasana kelas jadi lebih kondusif,
dan lebih nyaman khususnya Pak ya, sehingga anak-anak ketika mengikuti pelajaran saya itu bisa lebih fokus ya Pak ya. Dan terus kemudian ukuran keberhasilannya saya katakan ini akan berhasil kalau memang ternyata strategi yang saya gunakan ternyata anak jadi lebih kondusif dan lebih nyaman dalam belajar. Fasilitas pendukungnya Pak ya, yang saya butuhkan mungkin yang pertama adalah fasilitas kelas yang memadai pastinya Pak ya. Mungkin ada banyak faktor kenapa anak nggak jadi kondusif, mungkin seperti kayak kepanasan gitu Pak ya. Terus juga ya kondisi kelas yang cukup ramai lah Pak ya, kasarnya seperti itu. Dan juga pastinya lagi balik lagi ke saya sendiri ya Pak ya, pendukungnya adalah teknik penguasaan kelas yang merasa saja akan saya gunakan. Oke, baik. Jadi di sini Bu Gia akan lebih mengoptimalkan bagaimana menguasai kelas dengan kelas lebih kondusif lagi, karena memang tadi di kelasnya juga anak-anaknya juga lebih banyak, terus kondisi ruangan juga yang sangat panas seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Baik, sudah selesai ya kegiatan percakapan kita tentang pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Gia di kelas ya. Terima kasih. Sama Bapak. Ya, terima kasih Bu Gia sudah memberikan waktunya kepada saya di kegiatan yang sangat sibuk ini. Mudah-mudahan Bu Gia tetap semangat ya, bisa melakukan yang terbaik, tetap bergerak, tergerak dan menggerakkan siswa-siswa di kelas menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.